Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Masya Allah, kita udah memasuki bulan Ramadan. Ini adalah hari pertama puasa di hari Kamis ya teman-teman. Sebelumnya aku mau mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua atas segala perilaku, ucapan yang sengaja atau tidak sengaja yang telah aku perbuat yang barangkali menyakiti perasaan atau hati teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Aku mohon keridoannya untuk memaafkan segala kekurangan dan kesalahan yang telah aku lakukan. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan suci ini dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang suci gitu ya, insya Allah. Di kali ini aku mau masak untuk buka puasa. Ini aku tuh sebenarnya semangat banget buat masak. Aku niat banget nih masak ayam ungkep. Aku pengen ayam ungkep, tapi bumbunya masak sendiri sampai ku kunyit pun. Biasanya aku kunyitnya pakai kunyit bubuk, ini aku pakai kunyit yang segar. Bumbunya cuma pakai bawang putih, terus juga kemiri yang udah disangrai, kunyit, lengkuas, udah itu aja sih. Aku lupa masukin jahe sebenarnya. Nah, untuk aromatiknya aku pakaiin serai, daun salam sama daun jeruk. Terus juga aku masukin ketumbar bubuk. Selain itu aku masukin garam dan juga kaldu jamur. Nah, ini setelah bumbunya lumayan wangi, aku masukin ayamnya. Setelah itu aku masak dulu sebentar ya, kayak gini diaduk-aduk kayak gini sampai airnya lumayan menyusut, air yang keluar dari ayamnya. Nah, ini aku masukin bumbu-bumbunya dulu ya teman-teman ya. Sampai air yang keluar dari ayamnya lumayan menyusut, baru aku mau nambahin air gitu ya. Airnya juga nambahinnya nggak terlalu banyak. Nah, cukup segini aja sih. Udah gitu ditutup aja biar terungkep dengan baik gitu ayamnya. Next aku mau bikin tumis kangkung. Tapi tumis kangkungnya ini aku mau tambahin daun salam sama serai yang digeprek, terus juga tomat dan sedikit cabai rawit merah. Nah, setelah wangi dan ditambahin air, aku masukin garam, juga kaldu jamur sama lada. Kalau misalnya teman-teman suka pakai gula, boleh pakai gula, tapi kali ini aku nggak pakai gula. Terus juga aku tambahin saus tiram dan lalu terus aku masukin kangkungnya, udah aku potong-potong. Ini satu ikat aja. Rencananya satu ikat lagi mau aku masak besok pas sahur, tapi qadarullah teman-teman, aku juga sekalian mau cerita kalau misalnya hari ini anak aku tuh panasnya belum turun-turun ya. Turunnya tuh sebenarnya turun naik, tapi tetap ada panasnya gitu. Jadi turun naik jadi agak deg-degan ya. Takutnya kan amit-amit kayak misalnya DB itu kan turun naik ya, panas ya. Takut tipes karena dia tuh lemes banget itu. Biasanya dia yang lari-lari nggak bisa diem gitu, aktif banget. Ini dia tuh lemes. Jadi habis buka puasa kita mau ke dokter, dan qadarullah anak aku dirawat gitu teman-teman, dirawat di rumah sakit biar dia juga ada asupan makanan ya dari infus gitu, karena dia nggak mau makan sama sekali karena mualnya itu ya teman-teman ya. Perutnya juga sakit, jadi nggak ada makanan masuk. Ada sih sedikit sereal, dia mau makan sereal dan juga mau minum susu, tapi kan itu nggak bisa nyukupin gizinya, makanya dia lemas gitu bawaannya. Kasihan ya, udah jadi kita rawat aja. Nah, ini ayamnya udah jadi, dan tadi juga aku udah numis untuk bahan bikin sambal. Ini aku matiin aja, tunggu sampai dingin ya. Apa ya bahasanya tuh? Pokoknya si ayam ungkep tuh ditunggu dulu aja sampai dingin, jangan langsung digoreng gitu katanya, biar lebih enak, dan jangan langsung dimasukin ke kulkas dalam kondisi panas gitu.
Nah ini buat sambalnya aku mau ulek langsung, aku pakai cabai Tanjung yang besar satu, terus juga keriting merah sedikit aja, rawit hijau sama merah, bawang merah sama bawang putih sedikit aja yang kecil. Aku pakai terasi, gula aren sama garam, udah itu aja. Ini mau aku ulek-ulek, nggak terlalu halus sih. Ya masih ada teksturnya ya, biar lebih enak gitu. Kita sih lebih suka sambal yang nggak terlalu halus, yang masih ada teksturnya sedikit. Setelah bikin sambal, aku mau gorengin ini, goreng perkedel. Ini perkedelnya udah aku bikin dari pagi karena aku tuh nyobain anak aku mau nggak ya makan perkedel gitu. Ikhtiar gitu ya, dia mau apa makan perkedel, tapi ternyata masih tetap nggak mau. Jadi ya udah nih, aku mau goreng aja buat kita buka puasa. Aku tuh voice overnya ini dalam kondisi lagi baringan teman-teman, jadi anak aku tidur di atas di dada aku gitu ya, dia nongkurap karena dia maunya didekap terus. Dan ini kondisinya lagi di rumah sakit, suami aku lagi kerja, nggak bisa cuti, nggak bisa ditinggal banget, jadi ya udah lebih baik dirawat ya. Kalau misalnya di rumah aku juga kasihan gitu ngeliat anak aku lemes. Kalau di sini kan ada perawat yang bisa bantuin ngerawat, bisa bisa diinfus dan kita kontrol sama dokter gitu. Ini perkedelnya sudah jadi, ini bikin sedikit aja. Ini tuh aku sambil ngobrol sama suami aku mau ke rumah sakit mana. Kita kan biasanya tuh kalau kontrol sama vaksin tuh kan biasanya ke dokter yang di Lini Jati ya. Cuman karena Lini Jati itu jauh, jadi kayaknya kita mau ke klinik ibu dan anak yang di dekat rumah aja. Jadi ada suami aku sambil nelpon kamarnya, kalau misalnya dirawat itu, sekiranya dirawat ada kamarnya apa enggak atau dan lain-lain, ada dokter anak yang praktek apa enggak gitu ya. Ini ayamnya udah jadi nih, sebenarnya enak banget loh teman-teman. Aku tuh ngegoreng 4 dan alhamdulillah habis. 3 lagi tuh rencananya buat sahur, tapi ya akhirnya kita harus sahur di rumah sakit ya. Kita sahurnya pakai dendeng yang udah jadi aja, yang tinggal manasin di microwave. Jadi subuh-subuh tuh suami aku pulang sekalian ngambil baju kerjanya, jadi dia kerja langsung dari sini, dari rumah sakit, sekalian bawa dendeng yang dikasih sama mama mertua aku pas sehari sebelum puasa. Terus ini aku mau bikin es jeruk gitu ya, pakai sirup ABC sama pakai aloe vera, dan ternyata ini tuh enak banget esnya. Alhamdulillah, ini dia menu buka puasa pertama kita ya, masya Allah nikmat. Walaupun setelahnya qadarullah kita harus ke rumah sakit ya teman-teman. Ini perjalanan ke rumah sakit nggak jauh sih dari rumah, mungkin sekitar 15 menitan. Ini tuh sekitar jam 7 orang-orang pada berangkat taraweh ya, tapi kita ke rumah sakit nggak apa-apa ya. Ujian dan juga ya harus dihadapin, namanya anak sakit. Kasihan kalau misalnya dia juga lemes nggak makan gitu ya teman-teman, dan udah 4 hari juga nih badannya turun naik panasnya. Ini perjalanan ke rumah sakit, ini tuh rumah sakitnya rumah sakit ibu dan anak, adanya letaknya di tengah komplek gitu ya teman-teman, jadi nggak di jalan raya. Kemarin ke dokter anak sih aku lumayan cocok deh sama dokter anaknya, karena dokternya tuh santai orangnya, terus juga suka bercanda, terus nggak bikin gugup. Terus oke ngejelasinnya juga teman-teman ya.
dan terlihat sudah senior gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan diagnosa dan juga pengobatannya cocok baik gitu buat anak aku ya, bisa cepat sehat, cepat ceria kembali, cepat ya main lagi, lari-larian lagi. Nah ini udah sampai di rumah sakitnya, ini tinggal belok kiri. Rumah sakitnya tuh gini ya bentuknya teman-teman, di kanan sama di kiri, jadi ini tuh masih jalanan komplek, jadi dia tuh seberangan gitu. Sebelah kanan itu tempat rawat jalan, sebelah kiri tempat rawat inap. Nah kita mau cari parkir dulu, parkirnya di depan sebelah kanan. Ini tuh anak aku tuh apa ya, ya masih lemes sih, itu masih pengen didekap gitu teman-teman. Nah ini tuh ruang IGD-nya, terus di sebelah IGD tuh rawat inap, dan di sini ruang rawat jalannya ya. Bukan rumah sakit besar, tapi kalau di daerah aku di Bandung khususnya, ini rumah sakit ibu dan anak ini lumayan apa ya, lumayan kepake sama banyak orang gitu, lumayan ini ya, lumayan apa ya, lumayan kepake nih teman-teman. Apa ya, aku tuh ngomong pembaliut gitu. Sorry ya teman-teman ya kalau misalnya voice over aku rada nggak jelas, soalnya ini akunya juga lagi kurang fit ya, masya Allah, mudah-mudahan akunya kuat gitu ya, sehat. Nah ini kita udah masuk ruangan, alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita dapat ruangan, satu lagi ruangannya, alhamdulillah. Ini yang untuk apa, di poli anak, apa ya, tempat bagian anak gitu ya, rawat inap anak. Di sini alhamdulillah ada YouTube juga nih. Jadi nggak sepi, terus juga ada hiburan. Anak aku kan biasanya kan nggak bisa diam ya, lari-lari. Jadi kalau misalnya cuman diam di kasur doang kan dia apa ya, rewel gitu teman-teman. Untungnya ada YouTube sih, walaupun nggak betah juga cuma nonton YouTube doang, dia masih rewel-rewel, tapi ya membantu sedikit. Terus ini besoknya dikasih sarapan bubur pakai telur dan juga ayam, tapi tetap anak aku belum mau makan, cuma minum susu sama sereal dikit banget teman-teman. Dan ini di balkon kamarnya, kita dapat balkon ya. Nah ini rumah sakitnya teman-teman, kalau di pagi hari ini balkon kamarnya, kita lagi ngehirup udara segar sebentar karena anak aku juga tadi rewel. Jadi aku ajak ke depan sebentar buat mengalihkan ini ya, mengalihkan perhatiannya biar nggak terlalu rewel, karena kan dia nih di infus nih teman-teman, dia tuh risih, nggak mau, pengen dilepas. Jadi ya udah deh. Dan ini aku lagi nebu anaknya. Mungkin sekian dulu teman-teman video dari aku belum tahu besok bisa bikin nge-record apa enggak, mudah-mudahan sih bisa. Oke deh, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.